Oke, selamat siang Sobat JKN. Balik lagi di BPJS On Air. Eh, Bersama kantor cabang Tapak Tuan. Ya, perkenalkan sebelumnya bagi yang belum tahu, kita dari BPJS Kesehatan kantor cabang Tapak Tuan. Nah, siang hari ini gimana kabar teman-teman di apa? Hari pertama? Iya, hari pertama puasa nih. Apakah sedang lemas? Apalagi siang-siang ini ya Gila? Iya. Jam-jam rawan ya Gila. Iya. Jadi di jam-jam rawan ini teman-teman disuguhkan nih dengan dengan cerita-cerita atau dengan informasi menarik tentang program JKN. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang program JKN atau BPJS Kesehatan boleh langsung ditanya aja di kolom komentar. Nah, hari ini nggak sendirian pastinya dengan narasumber yang bisa dibilang salah satu siswa berprestasi ya di Kabupaten Aceh Selatan nih. Ya, boleh perkenalkan dulu, Akil, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Oke, halo semuanya, perkenalkan, aku Akil Alfurkan Suja. Saya merupakan duta muda BPJS Kesehatan kantor cabang Tapak Tuan. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang telah join live kali ini mungkin nggak asing ya. Mungkin ada teman-teman dari SMA Negeri 10 Tapak Tuan yang udah kesehariannya mungkin bareng-bareng gitu ya Bang. Iya. Nah, dan juga mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan JKN, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Iya, benar sekali. Oke, jadi tema kita hari ini karena memasuki bulan suci Ramadan nih, Kil. Jadi apa aja sih yang perlu kita siapkan nih sebagai peserta JKN gitu untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini gitu. Nah, yang sebenarnya ini pertanyaan bagus ya Bang, Iya. karena mungkin banyak dari teman-teman yang join live di sini tuh seringkali nggak sadar akan beberapa hal yang perlu dipersiapkan menjelang Ramadan gitu. Yang pertama tentunya kita harus cek kesehatan dulu nih Bang. Aduh. Kenapa cek kesehatan itu penting? Nah, ternyata nih Bang, menurut data bahwasannya menjelang Ramadan ini banyak sekali masyarakat kita itu yang berobat karena hipertensi dan juga diabetes nih Bang. Nah, kenapa? Karena dua penyakit ini nggak ada gejala nih Bang. Nah, ketika Ramadan kan jadwal makan, kemudian jadwal makan obat, minum obat dan lain sebagainya kan berubah nih Bang. Iya, Jadi benar. keseimbangan tubuh juga berubah nih. Benar. Nah, mulailah berasa kok tubuhnya sakit-sakitan. Akhirnya ibadahnya jadi nggak lancar, jadi nggak nyaman, kesehatannya juga jadi terganggu. Jadi cek kesehatan itu penting sekali untuk dilakukan, apalagi di awal-awal Ramadan gini nih Bang. Nah, jadi Sobat JKN bisa ngecek kesehatan di mobile JKN. Ada fitur screening riwayat kesehatan tuh. Nah, jadi dari situ aja Sobat JKN bisa ngecek tuh untuk hasilnya keluar nanti gimana kondisi kesehatan teman-teman sekalian gitu. Akil udah cek kesehatan belum, Kil? Udah dong Bang. Udah ya, pastinya. Kalau misalnya nih teman-teman nggak punya aplikasi JKN Mobile, bisa juga cek kesehatan melalui WhatsApp Pandawa di Iya. yang ada di atas tuh, Iya. di WhatsApp 0811 168 165. Iya, seperti itu ya Sobat JKN. Sepertinya udah banyak yang bertanya nih, Kil. Banyak. Iya, kita harus bantu jawab ya. Pertanyaan pertama dari Kak Piskes. Kak, aku mau login ke aplikasi tapi lupa password dan nomor ponsel udah nggak aktif. Gimana solusinya? Nah, Oke. ya. Teman-teman, dari Kak Princess tadi dia mau login tapi lupa password dan nomor ponsel udah nggak aktif. Nah, dia ada fitur ini ya Bang, fitur ganti nomor Iya. handphone ya di aplikasi mobile JKN. Nah, nanti teman-teman bisa update ke nomor handphone yang baru. Dan kalau misalnya lupa password nanti juga bisa diaktifkan lagi melalui menu lupa password. Iya, untuk atau bisa juga mengubah data dari Pandawa, teman-teman. Jadi kalau nomor HP-nya berubah atau update bisa diubah melalui WhatsApp Pandawa, ada menu administrasi ya. Selanjutnya juga Dari Kak Etterly. ya dari Kak Terlis, status pembayaran sudah lunas tapi status kepesertaan masih penangguhan pembayaran. Kenapa itu Bang? Oh, mungkin sebelumnya Kak Terli ini telat bayar ya bisa dibilang gitu. Jadi masih statusnya penangguhan pembayaran gitu. Masih ada 45 hari dalam waktu masa denda layanan gitu. Kita lanjut lagi dari Kak Nur Hayati. Kak, saya BPJS dah nggak aktif dari 2017 sampai sekarang, apa masih berjalan apa udah enggak? Nah,
Pertama kali nih untuk Kak Nur Hayati harus dicek dulu. Nah, status kepesertaannya aktif apa enggak lewat bisa WhatsApp Pandawa nih di nomor di atas ini. Nah, dicek dulu aktif atau enggak. Kalau enggak aktif, nah dicari tahu enggak aktifnya kenapa. Bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga gitu. Jadi Kak Nur Hayati segera ya diaktifkan kembali karena BPJS itu penting gitu. Kita lanjut lagi Kim. Dari Kak di 1993. Nah, Bang, sebelumnya BPJS saya non PBI, tapi suami sudah pensiun. Itu statusnya apa ya, Bang? Nah, dari Kak di 1993 itu bisa cek dulu Kak, apakah BPJS-nya itu masih aktif atau enggak. Ceknya di mana? Bisa melalui aplikasi JKN Mobile atau ke WhatsApp Pandawa. Nah, setelah dicek nanti kalau misalnya tidak masih terdaftar sebagai non PBI, nanti bisa beralih menjadi peserta mandiri gitu Kak, atau disesuaikan dengan kriteria peserta yang lainnya gitu. Seperti itu untuk Kak Di. Kita lanjut lagi dari Dims Al. Bang, ntar berbuka pakai apa? Pakai apa nih Kil berbukanya? Akil ada nggak rencana hari ini berbuka pakai apa? Kayak apa ya, masih day one Ramadan, masih belum banyak penjual takjil buka gitu ya Bang, masih bingung mau pilih apa gitu. Berbuka dengan yang manis-manis. Pastinya yang manis-manis. Oke, kita lanjut lagi. Kak Putri Lorenza. Kak, kalau kepijit mungkin kepencet pindah kelas lalu suruh tunggu 1 tahun, apakah tidak bisa diubah lebih cepat? Nah, mengenai teknis mungkin Bang Alex bisa bantu nih Bang. Ya, untuk pindah kelas memang kepesertaan untuk Kak Putri ini kemungkinan pindah ke kelas 3 nih ya, karena nunggunya setahun. Jadi sesuai ketentuan memang baru bisa pindah lagi di tahun berikutnya gitu. Jadi harus menunggu ya Kak siapa? Putri Lorenza. Oke. Kita lanjut lagi dari Kak Ulcew. Kak, semisal di satu keluarga ada BPJS Mandiri, akun mobile JK-nya hanya bisa 1 akun saja atau harus buat baru? Nah, kita bantu jawab ya untuk Kak Ulcew. Untuk BPJS Mandiri akunnya harus akun sendiri gitu, kecuali masih dalam 1 kakak. Jadi kita harus tahu dulu apakah dalam 1 kakak itu semuanya mandiri atau berbeda-beda kepesertaan gitu. Jadi Kak Uce boleh langsung login aja di aplikasi mobil JK-nya supaya tahu nih tentang kepesertaannya gitu. Siapa aja yang masuk ke dalam aplikasinya gitu. Kita lanjut lagi. Selanjutnya dari Kak bukan Lesti Kejora. Bukan artisnya. Iya, bukan artisnya. Nah, Kak, kalau BPJS PBI Vaskesnya puskesmas alamat kampung, kalau dipakai di kota bisa nggak ya? Nah, teman-teman, untuk akses layanan di luar Vaskes yang terdaftar itu bisa ya. Tapi ada batasannya ya Bang. Benar. Dalam 1 bulan sebanyak 3 kali. Benar. Nah, itu kalau tidak urgent teman-teman. Tapi kalau misalnya urgent bisa dipakai dimanapun. Atau kalau misal Kak bukan Lesti Kejora ini tadi sudah nggak tinggal lagi di alamat kampungnya ini tadi, sudah menetap di alamat yang baru, bisa mengubah alamat Vaskes tingkat pertamanya di aplikasi mobile JKN atau juga bisa akses melalui WhatsApp Pandawa. Benar sekali. Sekarang udah biar lebih mempermudah gitu ya. Iya, nggak perlu datang ke kantor untuk perubahan Vaskes. Kita lanjut lagi dari Kak Wajitoya 86. Kak, Vaskes 1 saya tutup, mungkin libur. Kalau saya sakit harus kemana? Nah, kayak yang udah dijelasin tadi ya sama Akil. Jadi untuk berobat kita bisa di luar Vaskes terdaftar. Nah, tapi ada maksimalnya nih teman-teman, ada maksimal 3 kali dalam sebulan. Jadi ketika teman-teman terdaftar di Vaskes A namun mau berobat di Vaskes B, dapat dilakukan selama itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pastinya ya, tapi dengan tengah waktu 3 kali dalam 1 bulan maksimal gitu ya teman-teman. Jadi ketika membutuhkan layanan pasti ada solusinya gitu. Kita lanjut mungkin berhubung udah mau jam 3 ya Kil ya, kita jawab pertanyaan yang terakhir nih dari Kak Maca Depan. Waduh, keren nih nama akunnya, Maca Depan. Kak, kalau BPJS-nya nggak aktif terus mau pengalihan ke yang BPJS pemerintah bisa nggak? Nah, silahkan. Bisa ya, bisa sekali. Bisa sekali tentunya menjadi peserta PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah. Caranya adalah dengan datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat dari
tempat tinggal kakaknya, kemudian nanti bikin yang namanya surat keterangan akses layanan. Nanti surat keterangan itu dibawa ke dinas sosial yang ada di domisili kakaknya. Nanti dinas sosial akan verifikasi dulu ke Kementerian Sosial apakah kakaknya itu sesuai dengan kriteria atau tidak. Nanti setelah diverifikasi akan ada rekomendasi dari Dinsos ke BPJS Kesehatan. Nanti rekomendasinya itulah yang kakak bawa ke kantor untuk bisa diurus kembali BPJS-nya supaya bisa aktif lagi nih BPJS-nya. Iya, seperti itu ya. Untuk Kak siapa? Kak Maca Depan tadi ya. Oke. Demikian ya teman-teman untuk live kita hari ini, berhubung juga udah jam 3. Juga teman-teman jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan melalui sosial media kita JKN_Batua. Nanti bisa di DM aja. Nanti kita bantu jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan jangan lupa follow juga ya untuk TikToknya JKN Batua, Instagram, YouTube juga sama namanya semua gitu ya. Sebelum kita tutup nih Kil, ada nggak kira-kira pesan-pesan dari Akil untuk Sobat JKN nih sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan nih Kil? Apa ya, yang pertama itu adalah karena kebetulan lagi bulan Ramadan nih Bang. Iya. Yang pastinya adalah tetap jaga kesehatan dimanapun itu dan pastikan status kepesertaannya tetap aktif. Karena yang namanya hari sial, yang namanya sakit itu kita nggak tahu kapan. Jadi ketika kita sakit, BPJS-nya kita udah ready untuk digunakan. Sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum sakit. Iya, gitu. keren sekali ya. Terima kasih teman-teman. Kita juga mohon maaf jika ada salah kata atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jadi cukup sekian live kita hari ini. Kita tutup dan semangat juga teman-teman untuk yang berpuasa agar dilancarkan sampai akhir ya, sampai selesai. Iya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.